Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustadz Ramadan Lubis, MAG, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah ilmu tauhid yang berjudul Pembagian Tauhid, Tauhid Zat, Tauhid Sifat, Tauhid Rububiyah, dan Tauhid Uluhiyah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, ada Zamzam Hariro, Adin Inayah, Miftahul Jannah, Nabilaul Khairah, dan Nadia Syafitri. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja kita mulai presentasinya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Adin Inayah. Kepada Adin Inayah dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu Tauhid Zat atau pengesaan Tuhan dalam zat. Tauhid Zat berarti bahwa Tuhan itu satu, dengan kata lain tidak ada yang serupa dan semisal dengannya. Sesuatu tidak serupa dengannya dan juga dia tidak serupa dengan sesuatu. Contoh keesaan Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya siang dan malam serta batasan sungai dan laut, Mekah dan Madinah yang bersinar serta azan di luar angkasa, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Keesaan Allah Subhanahu wa taala meliputi 3 hal, yakni rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat yang akan dijelaskan di materi berikutnya. Selanjutnya ada tauhid sifat atau tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah pengesaan yang berkaitan dengan nama-nama dan juga sifat-sifat yang dimiliki Allah. Akan tetapi, pemberian nama dan sifat ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Penggunaan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah harus sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran ataupun yang pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tauhid asma wa sifat juga mensyaratkan seorang hamba mentauhidkan Allah tanpa melakukan takyif, tamsil, tahrif, dan ta'til. Atau dengan kata lain, tanpa mengilustrasikan, menyerupakan, menyimpangkan makna, atau menolak nama atau sifat yang telah Allah tetapkan tersebut. Selanjutnya, agar bisa memahami tauhid asma wa sifat dengan baik, ada beberapa kaidah dasar yang harus dipahami seorang muslim, yaitu yang pertama, nama dan sifat Allah merupakan sesuatu yang sifatnya tauqifiyah, artinya harus berdasarkan wahyu baik dari Al-Quran atau As-Sunnah. Yang kedua, keyakinan tentang sifat Allah harus seperti keyakinan tentang zatnya, artinya seorang muslim harus menyadari bahwa tidak ada yang menyamai Allah dalam segi sifat, zat maupun perbuatan. Karena itu, sifat-sifat Allah juga tidak bisa disamakan atau dimiripkan dengan sifat makhluk. Yang ketiga, semua nama Allah adalah nama yang baik. Artinya, Allah adalah zat yang sempurna dan nama-nama Allah juga merupakan kesempurnaan yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Dan yang keempat, nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Hanya Allah yang tahu apa saja nama yang Ia miliki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tauhid asma wa sifat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah Al-Bashir. Allah Maha Melihat. Contohnya itu tidak mencontek saat ujian karena keyakinan Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Yang kedua, Al-Karim, yaitu Allah Maha Dermawan dan Pemurah.
Contohnya, meminta hanya kepada Allah karena keyakinan Allah itu Maha Pemurah dan Pengasih. Yang ketiga, Al-Ghafur, yaitu Allah Maha Pemberi Maaf. Contohnya, senang memaafkan orang lain karena meyakini Allah itu Maha Pemberi Maaf. Dan masih banyak lagi contoh asma Allah yang lainnya. Selanjutnya ada beberapa manfaat mempelajari tauhid asma wa sifat. Dengan mempelajari tauhid asma wa sifat dan beriman dengannya, maka keimanan dalam diri seseorang akan bertambah kuat dan tidak lagi berharap, tidak lagi takut ataupun menyembah kepada selain Allah. Selain itu, tauhid asma wa sifat juga membuat rasa cinta seorang hamba kepada Allah semakin besar, sehingga orang tersebut akan mampu mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pengagungan, dan juga meningkatkan penghambaan sehingga dimudahkan dalam melakukan setiap hal yang diperintahkan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami tauhid asma wa sifat juga membantu seseorang hamba dalam berdoa, meminta ampunan, mengadu keluh kesah sehingga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini juga seorang hamba bisa lebih mengenal Allah dan memahami bagaimana cara menjadi hamba yang taat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah atau rububiyah Allah adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Bisa dilakukan Allah seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan segala manfaat, dan menolak segala mudarat. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kekuasaan Allah adalah surah Az-Zumar ayat 62 yang memiliki arti Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Ini tentu menunjuk secara mutlak bahwa Allah merupakan satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan atas alam semesta, mulai dari hidup hingga matinya makhluk. Contoh tauhid rububiyah. Yang pertama, meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki. Yang kedua, meyakini hanya Allah satu-satunya yang memelihara. Yang ketiga, meyakini hanya Allah yang mampu dan maha menciptakan. Contoh syirik terhadap tauhid rububiyah ada 3 juga. Yang pertama, meyakini bahwa usaha dan pekerjaan yang mendatangkan rezeki. Yang kedua, meyakini bahwa kita yang memelihara hewan peliharaan kita dan mereka tidak akan bertahan tanpa kita. Yang ketiga, meyakini ada benda-benda tertentu yang dapat mendatangkan keselamatan. Selanjutnya ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah menunjukkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya dan meninggalkan sesembahan selainnya. Ibadah itu sendiri harus dibangun atas dasar cinta dan pengagungan kepadanya. Tauhid uluhiyah adalah intisari ajaran Islam. Tauhid uluhiyah yang menjadi intisari dakwah para nabi dan rasul dan muatan pokok seluruh kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi. Contoh penyimpangan tauhid uluhiyah diantaranya saat seseorang mengalami musibah di mana ia berharap bisa terlepas dari musibah itu, lalu orang itu datang kepada seorang dukun, ia meminta di tempat itu supaya penghuni tempat itu atau sang dukun bisa melepaskannya dari musibah yang sedang menimpanya. Ia berharap dan takut jika tidak bisa terpenuhi keinginannya. Baiklah, karena pemateri telah menjelaskan materinya, marilah kita tutup pembahasan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.